Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Brader, ketemu lagi kita. Ini pagi ya, pagi hari masih tetap di Alit Salawi Channel. Hari ini kebetulan saya sedang berada di, saya sedang berada di sekitaran, nanti mau ke sana. Sekitaran di alun-alun Kapuas. Kebetulan saya pagi ini mau melusurin Sungai Kapuas dengan menggunakan motor air itu, speed. Nah, itu speed yang ada di bawah sana. Tadi saya sudah ngobrol sama abangnya karena mau disewa. Kita keliling-keliling Sungai Kapuas itu. Nanti kita keliling ke sana ya. Kita keliling ke sana sampai ke sana. Nah, kebetulan hari ini bertepatan dengan HUT Kota Pontianak. HUT Kota Pontianak, jadi banyak acara ya di alun-alun Kapuas ini. Ada upacara, kemudian ada karnaval air ya. Cuman hanya saja saya nggak tahu nih karnaval airnya mulainya jam berapa dan posisi start awalnya di mana. Nah, ini saya belum dapatkan info ya. Nah, kalau ini kawasan waterfront ya, tepian Sungai Kapuas. Nanti kita jalan ke arah jembatan tol. Kalau itu Sungai Landak ya, itu Sungai Landak itu Sungai Landak. Ini motor air yang mau dinaikin nih kayak gini nih. Ini namanya Speed atau Johnson. Kata si abangnya ini mesin 18 PK. Ini panjang 7 meter. Kalau ini feri penyeberangan ya, yang ke sana itu, ke arah Siantan, penyeberangan arah Siantan. Ini muat banyak kendaraan ya. Kalau kalian takut naik speed ini ya silakan naik ini. Ini adanya di dermaga alun-alun Kapuas ya, penyeberangnya ke Siantan. Ini kalau upacaranya di alun-alun sana, saya nggak ke sana. Tuh, ada di mana? Alun-alun sana itu. Nah. Ini kalau mau jalan kaki, olahraga ya, bisa di sini ya, bisa naik sini. Nanti turunnya ke alun-alun. Naiknya dari waterfront ya, turunnya ke alun-alun. Oke, sebelum seperti biasa lah, sebelum saya ngajak kalian jalan-jalan, tolong di subscribe ya, bagi kalian yang belum subscribe ya, agar saya lebih semangat lagi untuk mengembangkan channel ini ya, kedepannya lebih baik ya, ada nilai manfaatnya untuk kalian semuanya. Oke, come on, kita jalan. Abangnya ini abang yang bawa motor air. Siapa namanya, Bang? Tony. Nah, ini tetangga saya nih, tetangga saya di Jeruju. Beliau di Jalan Apel, kalau saya di Perumnas 1. Aman ya, saya naik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita duduk di sini. Oke Bang. Ini lebih enak nih, makasih Bang. Kita menyusuri Sungai Kapuas ya teman-teman. Kita lihat pesona pinggiran Sungai Kapuas yang ada di Kota Pontianak. Ini sebenarnya yang saya naikin ini motor air tambang ya. Maksudnya motor air tambang itu khusus penumpang yang mau nyebrang ke sana, ke Siantan itu. Nah, kalau tadi saya bilang selain naik ferry itu ya bisa naik ini, Nah, kita mulai jalan. Nah, nyebrangnya ke sana. Ini per orang 3.000. Per orang 3.000 bisa muat sampai 15 orang. Tapi mereka juga tetap jalan apabila penumpangnya hanya sekitar ya 5-7 orang itu udah bisa jalan. Nah,
depan itu ini ya. Boleh ke sana? Nanti putar sini ya. Kita menyusuri Sungai Kapuas dari arah sebelah kiri ya. Kalau sana itu laut ke Muara Laut. Nah itu alun-alun Kapuas. Nah itu ada meriam. Nanti kita lewat situ. Cuman nggak tahu itu jam berapa ditembakin meriam. Hei, sampan laju dari hilir sampai ke. Nah ini yang disebut delta ya. Delta itu percabangan sungai ya. Kalau yang ke kiri ini Sungai Landa. Ini Sungai Landa. Kemudian kalau yang ke kanan ini, terus yang ada jembatan itu ya, kelihatan ya jembatan. Itu adalah Sungai Kapuas. Ini terus Sungai Kapuas ini menyusuri sampai ke arah mana Kabupaten Kayong Utara dan Ketapang tuh lihatnya sini. Nah kalau Sungai Landa ini saya nggak tahu nih. Yang ini saya nggak tahu nih. Kemana terusan sungai ini ya? Tapi kayaknya ini ke arah hulu. Ya, ini delta. Nah, di sini yang ada cerita sejarahnya, pertama kali kota Pontianak itu ditetapin oleh Sultan ya. Sultan datang itu ke sini. Setelah dia sempat singgah ke Segedong ya. Segedong itu parit kelapa. Cuman karena di sana itu daerah awal yang didatangi oleh Sultan tidak memungkinkan untuk didirikan pemukiman, akhirnya berlayar kembali Sultan dan menjatuhkan pilihannya kayak ini, kota Pontianak yang ada di Pontianak Timur. Itu di depan sana ada Masjid Jami ya, Masjid Sultanan. Nah, di depan sana. Dan ini adalah dulunya ya sampai sekarang pun masih ya jadi urat nadi orang sekitaran pinggiran Sungai Kapuas ini ya untuk mencari nafkah. Nah, dulunya mereka kalau berpergian itu ataupun mau ke pasar, mau ke kemana saja lah, mereka itu menggunakan transportasi ya sungai ini. Nah, ini jadi jantung nadi transportasi masyarakat kota Pontianak dulu ya. Dan sekarang pun masih. Nah, ini ada kapal wisata nih. Ini kapal wisata. Ini kapal wisata ya. Nah, ini kapal wisata. Ini diperuntukkan untuk ya kalau kalian mau menyusuri Sungai Kapuas ya. Sambil menikmati suasana indahnya tepian Sungai Kapuas ini ya, bisa menggunakan salah satunya ya selain speed yang saya naikin ini bisa dengan kapal wisata ini. Nah, bisa dengan kapal wisata ini. Banyak ya. Kalau kapal wisata ini jalan pagi atau sore? Ya sore ya Bang. Hanya sore aja ya? Mulai dari jam 3 biasa. Jam 3 ya? Tarifnya berapa? Numpang ya. Tarif berapa? Tarif 25 satu orang. Oke. Kalau nggak naik lah waktu itu 20. Oh ya. Jadi tiap hari jalan? Ya tiap hari jalan. Nah, jadi kalau untuk kapal wisata ini yang ada di Sungai Kapuas, jalannya mulai sore ya, mulai jam 3 itu ya, mulai jam 3. Nah, sampai jam berapa malam? Hah? Sampai jam berapa terakhir? Sampai kadang jam 11. Nah, jam 11 malam, jam 10. Dan tarifnya itu 25.000. Penumpangnya. Oh, tergantung penumpang ya? Ya. Nah, tergantung penumpang. Di sini bakal dijadikan start awal nanti nih, Tapatilas. Cuman saya nggak tahu jam berapa ini. Ini mau jalan nih kayaknya. Maka pakai spanduk-spanduk tuh. Hah? Mau pawai dia. Ya mau Nah, itu ke belakang itu. Bang yang mutar. Belakang tuh udah siap-siap. Datang tuh. Nah, itu bisa dilihat ya, teman-teman. Nah, itu peserta itu di belakang itu. Itu mereka akan mengikuti kegiatan karnaval. Nah, ini teman-teman dari BNPB juga sudah bersiap-siap untuk mengawal ya kegiatan pawai ini. Itu Pelabuhan Senghi ya. Itu pelabuhan tua nih. Yang ada di kota Pontianak. Nanti kita menyusuri itu. Kita nanti lewat ke tol Kapuas dulu. Tol Kapuas. Wih, mereka nyemprotin air. Nah. Ritual
apa nih saya nggak tahu nih. Menyemprotkan air pemadam ini ya, teman-teman BNPB ya, Basarnas sama teman-teman pemadam kebakaran. Mereka bukan lagi ini ya, menampung air ya. Itu malah buang-buang air. Artinya mungkin mereka apa? Mereka ritual apa saya nggak tahu lah. Nah, itu Masjid Jami ya. Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman. Itu masjid tertua itu. Nah, masjidnya Sultan. Nah, ini teman-teman. Ya, bisa dilihat itu. Tadinya sebelum dibuat waterfront seperti ini, nah itu kan rumah-rumah penduduk pinggiran Sungai Kapuas ya. Nah, kita bisa melihatnya. Kalau sekarang ini sudah terhalang oleh waterfront ini ya. Jadi kalau masyarakat yang tinggal di Sungai Kapuas ini, aksesnya itu di bawah itu ada kelihatan tuh ya. Itu ada jembatan Gerta. Nah, mereka melalui jalan itu dulunya sebelum ada waterfront ini. Nah, jalan Gerta itu, mandi pun di sini, nyuci pakaian di sini. Kalau mereka mau bepergian kemana-mana jalan-jalan, ya, pergi jalan-jalan, dia juga menyusuri Sungai Kapuas ini. Ya. Tuh, ini juga mau ikut persiapan karnaval ini. Ya. Ya. Dulu banyak rumah panggung, pinggiran Sungai Kapuas ini banyak rumah panggung. Sekarang sudah banyak berubah seperti rumah-rumah modern. Ya, model-model modern itu, modern minimalis yang terbuat dari beton. Waterfront ini digunakan oleh warga sekitar dan warga di luar areal sini ya, untuk biasanya kalau pagi berolahraga, terus kalau siang jarang ya, siang karena panas kota Pontianak. Sore itu mereka menikmati jalan-jalan ya, menikmati suasana sore tepian Sungai Kapuas karena bagus nih. Sungai Kapuas kalau di saat sore itu view-nya cantik. Bagus. Nah, untuk warna khas kota Pontianak itu hijau dan kuning ya. Nah, ini khasnya Melayu ya. Nah, ini panjang waterfront ini, Kalau keraton tidak kelihatan ya. Kalau dari sini, keraton itu tidak jauh dari Masjid Jami tadi, ada sekitar 500-700 meter lah kayaknya. Tidak sampai 500 meter lah. Nah, itu aktivitas warga ya. Nah, sedang mandi. Di sini juga banyak orang-orang dari luar areal sini mancing di sini. Atau kalau yang jala-jala ini biasanya orang-orang sekitar sini ya, jala ikan tuh. Nah, itu kan ada yang di depan sana tuh. Mereka lagi menjala ikan. Nah, kalau jalan asalnya itu yaitu Gerta tuh, jalan Gerta, jalan kayu. Sepanjang Sungai Kapuas ini jalan kayu. Tuh, itu jembatan Kapuas 1. Nanti akan dibangun duplikatnya, sekarang dalam pengerjaan ya, di sebelah sisi sininya ya. Nih, kalau tepian Sungai Kapuas ini menjelang bulan puasa ya, sama Lebaran, ini banyak warga-warga itu menaikkan meriam karbit yang ukurannya besar, jumbo-jumbo itu yang dari batang kayu ataupun batang kelapa. Itu dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri. Nah, ini sepanjang Sungai Kapuas ini dari sini sampai ke sana nih, itu banyak. Ya. Jembatan itu adalah permainan masyarakat Pontianak ya. Menjelang bulan Syawal. Nah, kita sudah mendekati jembatan Kapuas ya. Jembatan Kapuas. Ini Jembatan Kapuas ini menghubungkan kota yang ada di Kecamatan Pontianak Kota, Barat ya, Tenggara, Selatan ya, ke arah Kecamatan Pontianak Timur dan Utara. Nah, di sini Timur dan Utara itu di sana, kecamatan di sana, melalui sana. Nah, sekarang melintasi bawah jembatan. Ini jembatan.
Ini saya nggak tahu nih didirikan tahun berapa, saya lupa. Nanti saya tulis deh. Pertama kali jembatan yang dibangun. Ya dulunya sebelum ada jembatan, ya itu menggunakan transportasi air ini, nyebrang pakai speed seperti ini ya. Kalau itu setelah itu apa namanya? Banjarserasan ya? Hah? Banjarserasan kan? Ya. Nah itu Banjarserasan. Itu Banjarserasan. Nah, Banjarserasan itu di sana banyak tempat-tempat ini kuliner nih, pinggiran Sungai Kapuas itu. Tempat makan. Nah sekarang kita putar balik. Kita putar balik ya. Jembatan ini kita putar balik. Nah, kalau sebelah sana itu arah kota ya, Pontianak, Kecamatan Pontianak Kota, timur, kota, barat, selatan, dan tenggara. Kalau sekarang ini udah masuk ke bagian Pontianak Tenggara ya, perbatasan. Kalau sana itu Pontianak Selatan. Jadi Pontianak Tenggara itu dan Selatan dibatasi oleh ini. Nah, jalan tengah ini, jalan jembatan ini ya. Nah, kalau sebelah sana itu adalah Pontianak Selatan, kota dan barat. Kalau ini udah Pontianak Tenggara, sampai ke sana Pontianak Tenggara. Nah, ini proyek pembangunan duplikat jembatan Kapuas 1 dalam pengerjaan. Saya nggak tahu berapa lama pengerjaannya, ya semoga bisa cepat lah, jadi kemacetan pun biar bisa cepat terurai. Oke, sekarang kita berada di sisi sebaliknya dari arah kita pergi. Nah sekarang kita arah pulang. Situ ada masjid bagus ya. Nanti kita ambil foto. Di masjid agak pelan ya, saya mau ambil foto. Hah? Di masjid nanti pelanin dikit. Oh ya. Saya mau ambil foto. Nah, di sini banyak yang mancing ini. Ya, ada yang mancing. Ini udang banyak, udang. Oke, Bang. Oke. Lanjut. Ini waterfront juga nih. Kalau sini ramai nih. Pagi sore ini ramai waterfront yang di sini. Ya. Sini ramai waterfront sini. Pagi buat olahraga, kalau sore ya banyak kuliner juga di sini. Ya, sambil dijadikan tempat ini ya. Pelepas penat bagi mereka yang sibuk dengan kerja harian di kantor ya. Nah, kalau mau nikmati Sungai Kapuas ini. Tuh kanan kiri. Baik-baik kita nak semput tuh. Hah? Bebek kita nak semput. Di tengah lah, Dik. Kanan kiri dia nembak tuh. Di tengah kita. Tuh di depan sana itu persiapan itu ya. Karnaval air. Tapak tilas kedatangan Sultan ke kota Pontianak. Nah, di sini juga berjejer meriam nih kalau sudah menjelang bulan puasa menuju ke Idul Fitri itu, wah banyak meriam dinaikkan ya. Itu ukurannya jumbo-jumbo ya, bunyinya lumayan, bukan lagi lumayan, wah bunyinya. Ini ada kafe ya, warung kopi buat santai. Nah, di sini. Ini belum ada pengunjungannya, baru satu. Ini enak santai di sini tuh, kafe terapung ya. Goyang-goyang, kalau ada gelombang goyang-goyang deh. Karena bawahnya itu kan dibuat dari drum itu ya. Ini kita akan melewati itu ya, nanti itu melewati Pelabuhan Senghi. Pelabuhan Senghi, pelabuhan lama ya, termasuk pelabuhan tua yang ada di kota Pontianak. Selain di Dwi Kora di ujung sana, bukan di ujung tapi di dekat pertama kali kita datang itu, dekat alun-alun itu ada pelabuhan Dwi Kora.
itu khusus kapal-kapal muat ini ya, muat dikemas ya, sama penumpang. Kalau mau ke Pulau Jawa dan pulau yang ada di Kalimantan, yang ada di Indonesia. Kalau Pelabuhan Senghi ini sudah jarang lagi dibuatkan ini ya untuk digunakan pelabuhan penumpang ya. Kalaupun ada itu tujuannya yang untuk dekat-dekat sini aja, sama palingan ke Kabupaten Ketapang sana. Itu pun bukan kapal-kapal besar, itu motor pelotok sama apa nama speedboat ya, yang mesinnya itu kecepatannya itu kenceng, maju ya speedboat. Itu Pelabuhan Senghi itu. Senghi. Pelabuhan Senghi ya, kelihatan tuh ya tulisannya tuh Senghi. Ini nggak tahu ini ritual apa nih nyemprotin? Hah? Ritual apa nih nyemprotin air gini nih? Nyemprot air nih kan. Ini mereka nyemprotin air ini, saya nggak tahu di ritual apa ini. Ya, lihat nih ya. Dengan pemadam kebakaran pada nyemprotin. Sama juga di sana. Nah, itu mereka juga nih. Nggak tahu nih ritual apa ini. Ramai nih pawai, kayaknya mereka juga ada pawai darat juga ya. Itu udah ada mobil-mobil hias. Nah ini pasar ya teman-teman. Ini pasar belakang ini kalau ke depannya itu pasar. Ini bangunan belakang pasar tersebut, pasar Kapuas Tengah. Nah, ini Kapuas besar ya, Kapuas Tengah. Juga di sini banyak dermaga itu ya, tuh motor air itu. Nah,
Tadi udah beberapa kali dibunyikan. Nah, itu ini lagi diisi gitu. Nah, itu masih diisi. Nah, ini alun-alun Kapuas ya. Tempat wisata masyarakat Kota Pontianak. Ini tuh penyulutan meriam. Nah, ini kayak gini bunyinya ya. Sampai nah, tuh. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Suasana tepian Sungai Kapuas ya, pinggiran Sungai Kapuas yang ada di Kota Pontianak ini. Jadi Sungai Kapuas ini adalah sungai yang menjadi sarana utama ya untuk warga sekitaran Sungai Kapuas ini dulunya sampai sekarang melakukan aktivitas kerja mereka ya, mau berdagang ataupun hanya sekedar nyebrang, kerja, sekolah itu ya melalui Sungai Kapuas ini. Gunakan sampan, motor speed yang saya naik seperti yang saya naikin ini ya. Dan sekarang itu udah mulai diperbagus suasananya. Dibuatlah waterfront ya, yang tadi kita lewati kanan kiri itu waterfrontnya. Jadi waterfront itu bisa untuk digunakan sebagai fasilitas olahraga ataupun tempat bersantai dengan keluarga ya, sanak teman. Kalau kalian mau menikmati suasana indahnya Sungai Kapuas. Jadi kalau kalian mau jalan-jalan menyusuri Sungai Kapuas dengan speedboat ini, kalian bisa mendatangi alun-alun Kapuas ya, ataupun di dermaga-dermaga yang ada di sekitaran pinggiran Sungai Kapuas ini. Kalian bisa menyewanya dengan harga 150. Ya, cukuplah untuk menyusuri ataupun mutar-mutar ya, keliling-keliling di Sungai Kapuas ini. Karena kalau kepanjangan atau kejauhan juga ya nggak sebagus ini ya. Yang bagus itu kan sekitaran areal ini yang tadi saya lewati. Tapi kalau udah ke sana itu udah lebih banyak pemukiman masyarakat umum ya, masyarakat umum. Oke, mungkin untuk jalan-jalan menyusuri Sungai Kapuas hari ini saya cukupkan sampai di sini ya. Ya, semoga video ini bermanfaat, ada nilai gunanya untuk kalian semua yang senang jalan-jalan, yang senang berwisata sungai ya, yang ada di Kota Pontianak. Silahkan kalian coba. Mau menggunakan sampan juga bisa. Cuman sampan pastinya ukurannya lebih kecil ya, muatnya juga nggak banyak ya. Biasanya kalau sampan tuh dipakai untuk mancing. Kalau untuk jalan-jalan juga bisa ya, tapi muatannya palingan cukup satu orang. Nih, di belakang ada kapal yang tadi tuh. Nah, ya mereka juga mau ikut festival ini, cuman kok belum jalan-jalan nih, festival karnaval airnya ini. Apakah menunggu Sultan mungkin ya? Mereka nanti jalan sampai ke Makam Batu Layang. Ya, terima kasih bagi kalian semua yang sudah menemani saya jalan-jalan pagi ini ya. Terima kasih juga kalian yang sudah mensubscribe channel saya ini. Jangan lupa di subscribe, di like ya. Kemudian tekan tombol itu perguruan silat. Itu dari perguruan silat ya. Jadi ya, tadi saya ulangi, terima kasih bagi kalian yang sudah mensubscribe ya, like ya. Kemudian jangan lupa untuk menekan tombol lonceng apabila ada video terbaru dari saya, notifikasinya akan sampai ke tempat kalian. Ya, tak lupa seperti biasa saya doakan pada kalian semua agar selalu dalam nikmat sehat,
Tidak kurang satu apapun, tidak kurang satu apapun. Dan apabila yang ada sakit, semoga Allah angkat penyakit dan digantikan dengan kesembuhan ya. Kemudian yang ada hutang, semoga hutang-hutang kalian dapat segera terlunaskan. Yang punya urusan, semoga urusannya bisa dimudahkan ya, dilancarkan sampai tujuan yang dimaksud. Nah, bagi kalian yang belum mendapatkan jodoh, saya doakan agar kalian segera mendapatkan jodoh yang soleh maupun yang soleh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.